Selamat pagi Mbak Maya. Nah, tuh sobat pagi, sobat. pasti nggak asing ya sama suara beliau ya. Ya, selamat pagi untuk Pak Denny S. Purba SSI APT ya, yang merupakan Kepala Lokapom Tanjung Balai. Gimana Bapak, sehat? Sangat sehat. Waduh, ini semangat. Iya, harus semangat. Ini perjalanan tadi dari Tanjung Balai atau udah sempat nginep tadi malam nih? Sempat nginep Mbak. Jadi Udah sempat istirahat ya. Udah pulih. Tenaga udah pulih. Udah pulih tenaganya ya, capeknya udah hilang lah. Udah siap nih untuk berbagi informasi untuk masyarakat Labuan Batu ya. Ya, jadi ini memang kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan, menyapa pada seluruh sobat FM di mana pas FM ya, dimanapun berada. Ini kami sampaikan, kalau ada mendengar atau membaca informasi tentang obat dan makanan, jangan cepat percaya. Karena banyak sekali ada aja oknum yang sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan, yang tidak benar. Jadi silahkan bisa dicek melalui website Badan POM. Situ nanti ada klarifikasi. Kalau ada informasi tentang obat dan makanan, silahkan dibaca klarifikasi dari Badan POM agar mendapatkan informasi yang benar, akurat, yang memang sesuai dengan sebenarnya. Karena kita tidak ingin informasi yang benar ini bisa merugikan orang lain, bisa merugikan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha benar ya, dapat mengganggu juga ya iklim perekonomian. Benar. Jadi jangan mudah percaya, jangan nanti belum apa-apa langsung di-share, itu tentu kita tidak ingin begitu ya. Karena zaman sekarang ini kan banyak sekali kadang-kadang kita begitu masuk WA, belum kita baca, belum kita cek kebenarannya, langsung kita share. Tentu kan kita tidak ingin. Jangan langsung di-share, diteliti dulu kebenarannya. Apalagi dia kalau ada hubungannya dengan seputar obat dan makanan gitu. Informasi yang beredar itu belum tentu benar ya, belum tentu itu yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang hanya membaca sepotong-sepotong atau mendengar sedikit-sedikit, tetapi menyampaikannya kepada orang lain. Itu sangat merugikan ya Mbak ya. Itu tadi ya, pengaruh medsos sangat cepat ya. Informasi itu viral terus, sedikit aja langsung viral di medsos ya. Itu luar biasa ya. Apa saja, di mana saja, berita apa saja itu langsung. Yang membuat kita miris itu langsung percayanya ini. Langsung percaya, di-share lagi gitu. Sangat berbahaya ya. Padahal kita Mbak Maya, tujuan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, sobat Pas FM, khususnya agar apapun itu harus diteliti dulu kebenarannya. Iya benar. Cek dulu. Betul. Ya, kita angkat dulu ya. Halo Pas FM, selamat pagi. Pagi kembali. Menjelang siang ya. Iya. Bang Jai, boleh disamperin dong narasumber saya. Siapa namanya? Ada Pak Denny, ada Mbak Dewi, ada Mbak Fitri juga. Oh, yang paling tingginya. Yang paling ganteng ya Pak Denny. Iya, yang paling ganteng Pak Denny-nya kan. Iyalah, jangan abang lah, nggak boleh lah. Tapi Jangan. yang paling ingat aku dekat Dewinya gitu loh. Yang paling ingat Kak Dewinya. Dewinya. Oh iya. Kak Dewi. Jangan langsung percaya ya Kak Dewi ya. Ini memang kayak gini dia nih modelnya ya. Nah, kan itu terus dikompori. Enggak. Terus lah pakai gitu. Bukan dikompori loh Bang. Zaman sekarang ini selain berita hoax, buaya darat pun banyak di mana-mana kan Pak. Tapi ada berita hoax memang terdengar ke kupingku. Kuping sebelah kiri. Oh, kiri kanannya ya pendengarannya ya. Katanya Maya itu melahirkan, ternyata. Inilah kadang-kadang Bang Jai ini kan ting-ting penawar dibilangnya melahirkan, ini nggak jelas. Bang Jai punya pertanyaan nggak seputar pembahasan kita bersama Lokapom ini? Sebenarnya hari ini kita ngebahas seputar berita hoax sih Bang. Maksudnya yang sekarang kan banyak yang viral-viral berita-berita seputar obat-obat dan makanan gitu kan, dengan berita-berita yang nggak akurat kebenarannya gitu. Tapi kalau Abang mau nanya yang lain juga nggak apa-apa, yang penting seputar Badan POM gitu. Memang sebenarnya kalau inilah ya kan begini, ini banyak gunanya diingatkan. Karena kadang-kadang awak lupa loh memeriksa, udah terperiksa, yang penting beli gitu. Memang ya betul. Tapi kalau diingatkan begini kan, jadi teringat ya. pas aja pun awak jadi diperiksa gitu loh. Iya, jadi lebih ingat kita kan.
Iya jadinya dah. Jangan ingat Mbak Dewinya ya sama Mbak Hah? Fitri. Jangan Mbak Dewi sama Mbak Fitri yang Karena Mbak diingat-ingat. Dewi juga. Oh karena Mbak Diingat. Dewi Kenapa nggak juga. diingat? Oh ya. Menarik sekali. Ini Pak saya ini menarik. Dia Pak Den, kenapa Mbak Dewi yang diingatnya? Karena Mbak Fitri udah banyak korbannya. Makanya nggak sebut-sebutnya Mbak Fitri. Takut dia Fitri yang sama lagi dengar. Iya, kalau Fitri udah banyak mantan, kalau Dewi. Ah kan? Oh, kalau Dewi belum ada ya Bang J ya? Iya. Bener berat jantung ya. Nama Fitri. Nama pasaran pula, jadi banyak lah. Kak Pit, bisa diklarifikasi nih Kak Pit. Bisa diklarifikasi nih nama pasaran katanya. Nggak tahu udah lebaran Idul Fitri setahun sekali. Ah. Ya, tapi semua orang memiliki gitu loh. Oh iya. Tapi kan dia spesial gitu. Jadi Bang Jai, apa nih yang pengen abang tanyakan misalnya entah ke Pak Denny gitu ya, tanya boleh, saran boleh, pernyataan juga boleh. Jadi bagian apa lah dia ya kan? Mm-mm. Bagian obat. Obat dan Yang makanan. Oh maksudnya mau nanya seputar obat gitu. Iya. Oh, macam iya. obat dari kebidanan. Bidan Itu Pak. gimana caranya Wak memeriksa, sementara itu dia ngasihnya udah dibungkus-bungkusnya kian. Dibungkusnya kian tanpa merek. Kalau Jadi di gimana Wak maafnya itu? itu bagaimana jaminannya gitu ya, maksudnya terjaminkah obat itu gitulah ya. Iya, karena udah jarum. Iya. Kadang-kadang kan cakapnya kalau yang gratis gitu. Tidak ke puskesmas. Oh. Dikasihnya obat yang Kalau di puskesmas sudah aman lah itu Bang. Hah? Kalau langsung ke puskesmas sudah aman ya kan Pak biasanya Pak? Iya, itu kan sudah oleh tenaga medis ya yang Kalau ngerti. puskesmas, lain kalau misalnya Abang datangnya itu mungkin ke praktek-praktek yang kesehatan yang mungkin nggak ini ya. Nah, itu kan Jadi saran. maksudnya begini. Iya. kan aku jarum penyakit perut. Mm-mm. Jadi jarum dikasihnya pil banyak. Pil banyak kan? Mm-mm. Jadi sekali ku makan terus sembuh. Ku simpan. Jadi nanti suatu saat itu Oh. kalau perlu lagi ku makan itu ada Oh, kawan. ketahanannya misalnya bagaimana gitu ya, layak konsumsinya tuh kayak mana gitu ya. Iya. Oh, ya udah bisa dicerna deh. Oke, siap. Nanti dijawab ya Bang Jai. Lagunya apa nih Bang Jai? Sampai 5 lah. Ngamen 5. Iya, Iya. dari Bajul Danu ya. Oke, main kutu ya. Iya, khusus untuk Dewi itu, untuk Dewi. Ya, ini dia. Iya. Berdebar-debar nih. Berdebar-debar nih. Jadi nggak pengen pulang ke Tanjung Balai. Oh, Tanjung Balai. Ah, iyalah Bang. Ingin Tanjung Balai sekarang. Ada tempat wisata yang baru sana. Iya, jangan bilang nanti mau pulang ikut sama Kak Dewi ya, jangan ya. Oke, terima kasih banyak Bang. Mau salam-salam nggak Bang? Kembali, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Pak Stefan, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Monggo disamperin narasumber saya Kakak. Selamat pagi, Mas. Pak Denny. Iya, Iya. Bapak lah. Bapak, nanti Mas Kakak ajak pulang Bapak ini jalan-jalan. Ngomong dulu lah Kak sebelum ke Tanjung Balai. Kakak bilang pulang nanti Mas, ayolah Mas ngomong dulu gitu. Panggil Mas aja lebar. Mas aja. Oh, udah lain nih Pak. Ada maunya nih Pak. Iya. Ya enggak lah, kan tadi si Jai kan ngerayu gitu, Mbak Des. Oh, gitu ya. Oh, jadi Kakak pun nggak mau kalah ya. Ini ya, dirayu ya Mas Jenny ya. Oh, iya, oke. Ya pulang. Ada Pak Denny, terus ada siapa lagi? Kak Dewi dan Kak Fitri. Kak Dewi, selamat pagi Kak Dewi. Selamat Sama pagi, Kak Fitri ya. Kak. Iya, selamat pagi. Bertiga nih. Selamat datang di Rangka berapa? Cie. Kita ke Bandar Gula yuk. Singgah ke Bandar Gula yuk. Oke. Jauh banget Pak, jauh banget ya. Nanti diatur lagi. Aku kan mau bilang oke dimasakannya anyang ayam, enak kali anyang ayamnya nih Pak. Oh, udah gak jadi pulang deh Bapak ke Tanjung Balai. Pernah nggak ngelihat berita-berita yang misalnya viral? Ih, ada nih masa makanan katanya gini misalnya gitu. Aku lihat. Sering lah. Nah, itu ada nggak yang bertanyakan? Tadi itu, apalagi makanan dari jajan-jajan anak-anak itu ya kan. Itu boleh Kakak tanyakan. Ya, tanyakan sama beliau. Apa tuh yang mengkhawatirkan dari jajanan anak-anak Pak? Berarti Pak ini. Ya, Jajanan ya, anak-anak. ya. Tanya Kak, tanya. Soalnya waktu soal jajan anak-anaknya lebih banyak kali itu viral. Kalau itu kok pengaruh ke apa itu yang Jenisnya kan banyak ini. Iya. Aduh, iya ngeri banget itu memang.
Jadi Iya. nanti Salah perjalanan satunya sama yang mana Mas nih, Kak Denny aja ya, Siti? biar, aku tunggu di sini. Kak Dewi nanya salah satunya yang gimana nih jajanan yang kakak maksud gitu. Ini jajanan kayak serbu-serbu, kayak Ah, bulat-bulat Pak, banyak itu, Dia Pak, tuh Bianca. udah halus gitu. Rupanya ada yang bilang, jangan kasih itu anaknya, itu soalnya mengandung kayak narkoba gitu, modelnya gitu. Wah, Ada ini yang dia, dikasih menarik, kayak gitu, menarik. jangan dikasih kayak gitu kan, gitu. Iya memang kan banyak banget tuh Pak jajanan-jajanan yang Iya. dijual di pasaran tuh yang dia Gula-gula gitu kayak dia tidak bermerek Pak, Iya. nggak ada mereknya, Ah, tuh nggak ada labelnya. Jangan kasih kayak gitu. Udah gitu viral lagi di TV kayak gitu kan. Viral itu lagi dia kan banyak di kayak gila pakai mana sih waktu itu nih? Iya. Awas kan makan pula jadi kayak gitu juga kayak kan. Iya. Lalu bagaimana mengantisipasi atau apa saran dari Lokapom gitu lah ya terkait hal itu ya? Iya, oke. betul. Kita tuh hoax. Baik, Hoax siap. apa betul lah ya kan. Nanti- Mudah-mudahan hoax ya. Iya, nanti dijawab sama beliau. Baik, mungkin sebelum kita ke pembahasan, boleh Pak Denny atau Mbak Dewi atau Kak Fitria untuk ngejawab tadi pertanyaan dari Bang J duluan ya. Iya, Silakan ini Pak. ini informasi dari Mas J sangat bagus ya, sangat menarik ya. Karena memang ini perlu juga diketahui agar bagaimana kita Nggak sembarangan. menggunakan obat, bagaimana kita menyimpan obat, bagaimana kita agar jangan terhindar dari bahaya ya, Iya. dari kesalahan pemakaian obat. Pemakaian obat ya. Jadi tadi Mas Joy itu tadi menyampaikan kalau berobat ke puskesmas ini sudah sangat tepat ya, sudah sangat tepat di mana tempat berobat yaitu pusat kesehatan masyarakat. Jadi Iya. tentu situ adalah instansi kesehatan milik pemerintah ya, tentu yang dijamin obat-obatnya maupun segalanya memang sudah obat-obat yang terdaftar ya. Jadi kalaulah seperti tadi dibilang apabila ada diberi obat, apakah masih bisa digunakan kan begitu untuk kalau ada misalnya penyakit yang sama kembali diderita. Jadi kami sampaikan di sini kalau ada obat yang diterima setelah kita artinya melakukan pemeriksaan kesehatan, agar obat itu disimpan dulu di tempat yang aman ya, jauh dari jangkauan anak-anak, terhindar dari cahaya langsung. Jadi kalau nanti ingin digunakan tentu Cahaya apa maksudnya Pak? cahaya matahari. Oh ya oke. Jangan dia langsung kena cahaya matahari ya. Iya. Jadi kalaupun nanti ingin digunakan kembali kalau penyakit yang sama, tentu diperhatikan apakah ada nggak perubahan warna atau bentuk atau rasa dari obat tersebut. Jadi kalau memang sudah berbeda ya jangan digunakan lagi, kembali saja ke puskesmas agar diberikan obat yang baru. Jadi tentu lebih aman ya, gitu dia Mbak Maya. Jangan kita kalau kita ragu atau Jadi paling kalau dari Bapak lah misalnya tuh saran dari Bapak tuh kan biasanya kalau kita dari puskesmas itu kan mereka juga ngasih obat tuh kan nggak untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang, paling Iya, paling setiap biasanya seminggu. Iya. Jadi kalau misalnya kita simpan tuh kalau saran Bapak berapa lama? Tentu kita perhatikan juga obat ini obat apa kan begitu ya. Iya. Apakah yang sirup, yang apa, tablet atau Ya, bagaimana? yang mungkin ya yang sejenis tablet ya, yang Iya. mungkin dia kita nggak ada tulisannya gitu kan di situ, yang dimasukin ke dalam plastik. Ya, karena memang setiap obat kan ada artinya masa berlakunya ya, Ada, masa berlaku benar. expiry date-nya ya, batas Iya, waktunya. iya. Jadi jangan sampai obat kita gunakan obat yang kadaluarsa. Jadi kita aja Mbak Maya sekarang ini kan kalau memang kita ragu ataupun sudah disimpan lama, baiknya jangan digunakan lagi. Iya, ya. benar. Ya, karena kita nggak tahu. Apalagi kalau memang nggak ada expirednya gitu, Iya. kalau memang disaranin sama pihak kesehatannya seminggu habis ya dihabisin Ya, aja dan gitu seminggu kan. artinya sesuai dengan petunjuk apalah penggunaan ya, aturan jadi pakai. biar nggak Iya. menyalahi aturan Iya. gitu. Biasanya kan ada obat-obat yang untuk antibiotik itu Iya. yang biasanya kadang-kadang orang minum berapa tablet sudah merasa enak, sudah merasa nyaman, obatnya Berhenti, dihentikan. iya, Nah, iya. sementara kan Masih tidak boleh. bersisa, iya, Itu benar. bisa membuat mikrobanya resisten atau kebal. Oh. Iya, jadi kalau misalnya kita gunakan dengan dosis yang sama, nanti untuk selanjutnya kumannya sudah kebal. Jadi kan kita tidak mau ya, tidak mau nanti kalau untuk penyakit selanjutnya dosisnya harus ditambah. Sebenarnya seharusnya tidak perlu ditambah karena kumannya sudah kebal. Iya. Jadi dosisnya harus ditambah. Kan kita Iya. tidak mau begitu Iya, Mbak Maya. iya, Jadi oke, ikuti saja petunjuk pemakaian atau aturan pakai dari tenaga medis yang memberikan obat tersebut. Begitu Mbak Maya. Baik. Iya. Tadi kan Bapak sedikit menyinggung tuh soal simpanlah obat itu di tempat yang sejuk, jangan Iya. terkena matahari. Iya, Lalu lah. bagaimana dengan barang-barang misalnya kayak sabun
Kadang-kadang kan di rumah tangga itu ada dia yang tempatnya itu terbuka ya, maksudnya ada jendela di bagian kamar mandinya, itu cahaya matahari langsung masuk. Itu bagaimana dong dengan apa yang kena langsung cahaya matahari? Obat dengan sabun kan digunakan di bagian luar tubuh. Iya, benar, kan? Kalau obat itu kan dia umumnya masuk melalui ke dalam tubuh ya. Iya, betul. Jadi tentu berbeda dia Mbak Maya. Jadi kadang-kadang kan kita juga lihat minuman itu dijual di pinggir-pinggir jalan atau begitu yang langsung kena cahaya matahari itu kan tidak baik juga ya untuk jangka yang lama ya. Bisa seperti ada mengurangi kualitas ya Pak ya. Interaksi antara bahan kemasan itu dengan cahaya matahari yang cukup panas itu tadi ya. Oke. Jadi tentu kita ingin janganlah sampai merusak mutu kualitas ya, benar dari barang tersebut. Iya. Baik. Itu tadi yang satu lagi dari Mbak Siti ya. Iya, Mbak Siti, jajanan anak sekolah. Jadi memang kita selalu mengadakan juga sosialisasi kepada anak sekolah maupun penjaga sekolah atau penjaga kantin. Kita selalu sampaikan agar artinya di dalam menjual makanan-makanan untuk anak sekolah akan diperhatikanlah keamanannya, kebersihannya, kelayakannya. Kita tidak ingin anak-anak sekolah nanti karena dia melihat menarik langsung dibeli. Jadi kita tidak mau, karena banyak sekali ada aja oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan Mbak Maya. Jadi misalnya mereka menggunakan pewarna yang dilarang. Ya, ada aja oknum-oknum ya, kami bilang oknum. Ada aja menggunakan pengawet yang dilarang gitu ya. Ada menggunakan macam-macam lah, karena sampai saat ini memang masih permen serbuk itu juga banyak loh Pak itu. Jadi, sekarang permen serbuk itu gimana ya? Anak-anak sekolah, anak-anak SD kadang-kadang melihat menarik permen-permen itu. Iya benar, unik, lucu gitu kan. Warna merah langsung beli, tapi kita harus waspadai apakah kandungan ataupun zat warna yang digunakan itu zat warna untuk makanan. Ya, karena ada zat warna untuk makanan, ada zat warna untuk tekstil. Oh iya. Memang dari segi warna bisa lebih menarik yang tekstil ini karena lebih ngejreng ya. Jadi anak-anak sekolah kan tertarik. Jadi kan seperti Mbak Siti tadi bilang, ada juga isu-isu yang menyatakan ada permen-permen yang mengandung narkoba gitu begitu ya dijual ke anak-anak SD. Jadi itu kami sampaikan itu semuanya tidak benar. Jadi situlah perlu kita sampaikan, mengklarifikasi ya, itu semua tidak benar yang begitu-begitu. Makanya baiknya konsumsilah atau gunakan produk-produk permen atau pangan atau makanan atau minuman yang telah ada izin teruji edarnya. Ya Pak. Ya, ada izin edarnya. Kita kan bisa lihat di kemasannya ini produksinya di mana, pabriknya di mana misalnya kan. Alamatnya di mana, ada nggak izin edarnya? Izin edarnya benar-benar. Karena banyak sekali oknum-oknum yang memang ya itu tadi hanya mencari keuntungan. Memang pengawasan ini pengawasan obat dan makanan ini kan selain pemerintah juga kita harapkan pelaku usaha dan masyarakat ikut membantunya bersama-sama gitu. Karena kan nggak mungkin, masa iya sih setiap hari BPOM harus turun. Berapa banyak pelaku usaha yang mau didatengin juga lebih banyak daripada petugasnya sendiri ya Pak ya. Gitu. Pasti. Jadi memang kerjasama yang baik lah diantara kita semua ini demi mutu kualitas ini juga kesehatan, terjaminnya kesehatan di masyarakat. Masyarakat atau sobat Pas FM yang menemukan ada produk-produk makanan yang mengkhawatirkan, silakan aja hubungi BPOM. Lokapom di Kota Tanjung Balai. Karena Lokapom juga ada nomor online-nya yang bisa kamu telepon gitu. Dari WA bisa, telepon biasa bisa ya. Karena kan zaman kan sudah lebih mudah ya. Benar. Dimana aja kapan saja bisa kita berkomunikasi. Boleh dikasih tahu kontaknya tuh. Siapa Kak Fitri? Atau kontaknya 0811 ya 500 533. Iya. 0811 6500 533. Iya. Sekali lagi Mbak, 0811 6500 533. 533. Ya, bisa di WhatsApp ke nomor itu. Oh, ini juga nomor WhatsApp ya? Iya, 0811 6500 533. Telepon juga oke nih ya? Oke, boleh. Telepon boleh, WhatsApp boleh. Nah, jadi Sobat Pas tuh dia, kalau misalnya kamu ada sesuatu hal yang menurut kamu itu mencurigakan, ya boleh, kamu telepon aja ke nomor ini nomor layanannya Sobat Pas ya.
bertanya silahkan Hanya atau silakan, nggak perlu datang langsung ke terjemahan. iya nggak perlu atau Melalui WA saja. atau kamu merasa khawatir lalu melaporkan juga Ya, boleh bisa gitu. difoto dulu apanya, baru kebenarannya. di WA, ke kami. Nah jadi sekarang tuh kamu jangan yang itu tadi yang mudah model percaya gitu aja. Iya. Sementara kamu sebenarnya udah bisa tersambung langsung loh sama Lokapom gitu. Sekarang zaman kan sudah canggih semua. Iya, Di mana kayak aja kita bisa tersambung iya. komunikasinya. Jadi kalau sesuatu ada yang mengkhawatirkan baik itu berita ya pemberitaan di masyarakat di lingkungan rumah kita kita tempat tinggal kita atau misalnya kita ada jajanan-jajanan, Iya. ini kok aneh banget ini kayaknya produk baru nih ini gimana nih kalau di kalau kamu khawatir telepon aja nomor Lokapom tadi Benar, gitu. benar. Iya. Jangan ngawur tidur nggak jelas sendiri gitu jangan. Tambah-tambahin. Jangan menambah-nambahi, yang ada kamu sendirinya kacau, kamunya bingung, Tambah-tambahin lagi. yang ada jadi merugikan semua pihak Iya. gitu ya. Telepon aja ke kontak yang tadi, nanti kami akan share lebih banyak mungkin Pak di medsos Radio Pas FM Iya, juga untuk iya. mempermudah masyarakat Labuan Batu mempertanyakan hal-hal yang mereka khawatirkan gitu ya. silakan. Karena kalau Lokapom ini Sobat Pas yang diawasi kan tidak hanya sekedar obat dan makanan, Iya. kosmetik juga. Kosmetik, obat tradisional. Obat tradisional. Juga banyak yang kadang-kadang yang harus kita juga hati-hati. Nah, ada yang ini saya sedikit aneh, lucu gitu ya. Kabarnya tuh ada katanya yang barang apa gimana ya? Sesuatu yang bisa dideteksi merkuri yang bisa dideteksi dengan menyetrikanya dengan emas gitu ya? Bukan. Setrika gimana? Jadi itu Digosok dengan emas lah. dengan emas. Cuman bahasanya setrika ya. Iya, bahasanya setrika. Ntar orang kirain gosok setrikaan baju lagi beneran. Nyetrikanya tuh pakai emas, maksudnya digosok pakai emas gitu ya. Karena bisa deteksi merkuri ya, digosok-gosok aja pakai emas, kalau berubah nanti bisa ketahuan kalau itu pakai merkuri atau enggak gitu kan ya beritanya. Ada aja ya, gitu kan ada ya. aja. Padahal- Siapa itu ya? Ini yang menciptakan itu pertama sekali gitu. Kenapa imajinasinya sampai begitu banget Nah, gitu? itu kita juga nggak tahu siapa yang awal mulanya, tapi sebenarnya itu nggak benar gitu Iya, ya, iya, nggak benar oke. karena untuk mengetahui apakah benar kosmetik itu mengandung merkuri atau tidak itu hanya bisa dilakukan melalui uji laboratorium. Iya. Gitu. Jadi kan yang kita tahu merkuri ini salah satu jenis logam ya yang terdapat di kosmetik. Jadi sebenarnya bukan dilarang harus benar-benar tidak ada, bukan gitu ya, karena kan sebenarnya kalau merkuri ini nggak bisa kita hindarkan, Iya. termasuk logam berat yang nggak bisa kita hindarkan, hanya saja batasannya itu dibatasi. Batasannya ada ya. Iya, nah itu tidak boleh lebih dari 1 mg per kilogram gitu di dalam kosmetiknya gitu. Itu Nah, yang aman ya. yang amannya tidak boleh lebih dari situ gitu. Kalau lebih dari situ itu tadi khawatirnya seperti yang sudah dijelasin oleh Pak Denny tadi, bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti alergi, merah-merah gitu ya, atau bahkan bisa sampai ke kanker kulit gitu. Nah gitu. Jadi kalau untuk logam-logam berat hanya bisa diuji di laboratorium dengan metode AAS dan juga ACP gitu. Jadi nggak bisa dengan digosok-gosok pakai emas gitu ya, kemudian berubah warna gitu ya. Jadi bisa ketahuan nih bahwasannya ini ada merkurinya enggak gitu. Benar. Terus ada juga isu kalau Mbak Maya tahu ya, ada beras gitu ya, Iya. yang kalau misalnya ditetesin iodin gitu ya berubah warna, mengandung bahan kimia berbahaya gitu ya. Iya, Nah itu kan sempat pernah juga tuh, heboh tuh. ada isunya tuh Iya, mengandung iya. bahan kimia berbahaya tuh kalau misalnya dia berubah warna. Nah padahal sebenarnya kalau pati ditetesin iodin akan memang berubah warna gitu ya. Memang begitu ya. Memang begitu reaksinya karena Iya. komponen beras itu ya pati gitu ya gitu. Iya. Jadi begitu dia ditetesin iodin ya udah pasti dia berubah warna. Hanya saja kenapa ada yang tidak berubah warna karena komposisi dari patinya itu sedikit gitu. Itu kenapa kalau misalnya ditetesin iodin jadi tidak berubah warna, tapi bukan berarti menandakan bahwasanya kualitasnya berbeda gitu. iya. Jadi kamunya aja yang nggak tahu Sobat Pas ya. Makanya kalau ada info-info yang kayak gini ya udah telepon aja lah Lokapom, tanyakan. Mereka pasti akan jelasin kebenarannya seperti apa begitu. Nah, bener. Jadi kalau ragu telepon aja, nggak usah takut, nggak usah malu gitu ya. Nggak usah nanti ini dibilang tukang ngadu, enggak gitu. Karena semua data informasi di kita itu sifatnya rahasia dan terjaga. Tambahan nih
nih untuk sobat pas FM nih, kalau misalnya konsumsi makanan gitu ya, apalagi anak-anaknya yang suka jajan gitu ya, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang gak ada labelnya itu sebaiknya dihindarin gitu ya. Kalaupun ada labelnya pastikan punya izin edar. Nah, bagaimana nih kita tahu bahwasanya pangan ini punya izin edar gitu ya? Nah, untuk izin edar pangan, Badan POM itu kodenya MD plus 12 digit angka gitu ya. MD itu untuk makanan dari dalam negeri yang diproduksi di dalam negeri. Jadi ya, kemudian ada kodenya ML plus 12 digit angka. Nah, ML itu untuk makanan-makanan impor yang diimpor dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia. Jadi bukan berarti makanan dari luar tidak aman gitu ya. Selagi izin edarnya sudah dikeluarkan, sudah diterbitkan oleh Badan POM, maka aman untuk dikonsumsi gitu. Nah, masyarakat juga bisa ngecek apakah izin edar ini fiktif, palsu atau enggak gitu ya. Bisa dicek bepom.pom.go.id. Dan Badan POM juga punya aplikasi Bepom Mobile gitu. Jadi masyarakat kalau ragu bisa langsung cek aja gitu ya. Sama dengan halnya kosmetik tadi nih. Apalagi tadi kan isunya banyak nih yang udah sepaket bisa memutihkan gitu ya. Murah lagi gitu. Nah, masyarakat juga bisa cek sendiri gitu, bisa antisipasi sendiri bahwasanya kalau misalnya kosmetik yang sudah ada izinnya, insya Allah aman gitu ya. Kalau kosmetik itu bisa dicek POM NA kodenya, POM NA plus 11 digit angka. NA itu untuk kosmetik yang diproduksi di benua Asia. Gitu. Jadi kodenya ada NA, ada NE, ada NC, ada ND, dan ada NE plus 11 digit angka gitu. Nah, kalaupun nanti sudah ada nih kode NA plus 11 digit angka, pastikan lagi dicek Bepom fiktif nggak? Gitu. Benar. Jadi masyarakat atau ibu-ibu jangan-jangan cuma dibuat-buat doang gitu. Karena banyak juga kosmetik palsu. Ya, gitu. berani mereka kayak gitu ya. Itu demi keuntungan semata sih sebenarnya. Nah, jadi kayak yang dibilang Mbak Dewi tadi, Sobat Pas, sebenarnya kitanya yang harus berhati-hati, tapi bukan berarti juga kalau produk kayak misalnya kayak kecantikan gitu ya, sepaket harganya murah, berarti dia nggak lulus Bepom. Nggak juga. Banyak tuh yang lulus Bepom itu memang dia terjangkau gitu. Banyak gitu. Nah, intinya kamunya aja yang harus waspada. Itu dia. Mbak Maya. Ya, lanjut Kak Dewi. Nah, ini kita ada tips juga nih untuk Sobat Pas FM nih. Kalau misalnya bagaimana sih kita menghindarin berita-berita hoax gitu ya. Jadi pastiin gitulah. Jadi dia ada rumusnya 5W1H. Why, who, what, where, when, how. Jadi kenapa gitu kan? Kenapa ada berita ini? Kemudian siapa yang share gitu ya? Apa beritanya? Di mana kejadian beritanya, kapan dan bagaimana. Nah, ini kita harus aware gitu loh untuk berita-berita yang di-share. Apalagi kita semakin maraknya media sosial gitu ya, apalagi ada WhatsApp, grup keluarga gitu kan. Kadang ada grup keluarga yang share, ini tuh berbahaya gitu ya. Nah, itu jangan langsung percaya, apalagi kita tidak tahu sumbernya benar atau enggak gitu ya. Jadi Sobat Pas FM ini bisa cek gitu, apakah alamat situsnya itu benar-benar valid atau enggak gitu ya. Pastiin kalau misalnya alamat situsnya itu dari blog gitu ya, dari blogspot, nah itu bisa jadi hanya opini saja gitu tanpa data riset terlebih dahulu. Jadi pastiin alamat webnya itu benar-benar valid gitu ya. Kemudian ada nih misalnya kok mirip yang asal ya alamat webnya, kita tuh bisa cek tuh logonya gitu ya, kadang kan logonya berbeda. Kemudian kita juga bisa cek banyak iklannya enggak. Biasanya banyak iklannya cuma lagi mumpung aja nih gitu kan. Kalau kan ada ininya ya, fee-nya ya, kalau kita pasang iklan banyak gitu ya, supaya sering dibuka aja nih gitu, jadi dapat fee dari iklan gitu. Padahal sebenarnya beritanya belum tentu valid gitu. Jadi pastiin alamat webnya itu benar-benar valid gitu, dan isi beritanya itu juga benar-benar valid gitu. Karena kalau misalnya tidak valid ya kita sendiri gitu yang jadi rugi gitu kan ya. Gitu, termakan isu itu, gitu. Sama kayak kemarin pernah ada isu beras gitu ya, nasi di bulet-buletin gitu ya, kemudian bisa jadi kayak mengembang kayak karet gitu ya kan. Nah, padahal sebenarnya
ada beberapa beras yang kandungan amilopektinnya lebih tinggi. Jadi kan beras itu kan kandungannya ada amilosa dan amilopektin gitu ya. Gitu. Nah jadi kalau misalnya amilopektinnya lebih tinggi, otomatis buahnya itu lebih kenyal, lebih pulen sebenarnya. Pulen ya, pulen. Lebih pulen. Ada kan beberapa yang sukanya lebih pulen, ada Iya, sukanya iya. berai-berai gitu Betul, ya betul. berasnya gitu. Iya. Nah yang lebih pulen itu kalau misalnya kita buletin gitu ya, nah bisa jadi seperti itu. Nah itu karena kandungan amilopektinnya lebih tinggi. Bukan berarti berasnya mengandung yang berbahaya gitu Iya, iya. sebenarnya. Padahal itu berita yang tadi disampaikan sama Mbak Dewi itu produknya sebenarnya juga udah BPOM loh itu barangnya gitu ya produknya. Tapi ya tetap muncul hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah BPOM, kamu nggak perlu takut gitu ya. Apapun pemberitaan di luar sana, kalau memang menurut kamu ini gimana nih kebenarannya, menakutkan, ini mengkhawatirkan, lagi-lagi saya ingetin telepon aja balik gitu, ya kan? Bener Mbak Maya. Ya, terus lanjut Kak Dewi. Itu aja sih Mbak Maya. Tuh ada Oke. pertanyaan lagi nggak? Eh, Mbak Fitri mau nambahin? ya silakan Kak Fitri. Oh iya, Iya. tambahin ya untuk tips agar terhindar dari informasi Pemberitaan. hoax. Oke. Kemudian kita harus membaca berita itu ada nggak nama penulisnya, jelas nggak nama penulisnya gitu kan. Kemudian ada pakem dari media-media yang benar-benar resmi itu ada apa namanya itu ya, namanya, kemudian cara menulisnya benar-benar teratur gitu. Tapi kalau berita-berita hoax itu enggak, Mbak. Iya. Begitu. Kemudian cek situs mainstream gitu ya. Terus kemudian kita kalau mau melihat mengecek ya berita itu hoax atau enggak, Iya. itu bisa dari situs Turn Back Hoax. Turn Back Hoax itu tulisannya TURNBACK hoax ya, HOAX gitu. Bisa kita lihat di situ berita-berita itu hoax atau enggak. Kemudian cek fakta.com itu situsnya juga. Kemudian kalau terkait obat dan makanan itu bisa di www.pom.go.id, kemudian cari menu klarifikasi begitu. Di situ kami banyak menyajikan ya berita-berita hoax dengan klarifikasi di BPOM gitu. Termasuk juga ya kalau Sobat Pas pernah dengar tentang Nata de Coco, Mbak. Pernah dengar nggak Nata de Coco yang dia dikempesin pakai tisu, dikempesin airnya itu keluar, kemudian dipenyetin dipenyetin kemudian airnya keluar, itu kayak karet katanya, yang plastik begitu. Padahal kan memang itu sudah difermentasi pakai bakteri baik gitu ya, kemudian dia ada selulosanya begitu. Itu yang tidak bisa dihancurkan tadi, itulah kandungan selulosa. Tapi akhirnya menjadi isu-isu terbakar di masyarakat ya. Soalnya itu kalau di bahasanya BPOM ya, hashtagnya itu hoax lama bersemi kembali ya. Iya. Soalnya udah Cinta aja ya, cinta aja. Nggak cinta aja, hoax juga bersemi kembali, Mbak. Begitu Mbak Maya. Oke. Nah, jadi itu dia tadi Sobat Pas ya. Nanti dari hari ini ke depan, jika kamu menemukan hal-hal yang seperti itu lagi, misalnya kayak tadi di share di grup-grup keluarga, ini kan kalau udah keluarga kan biasanya, wah namanya keluarga kita ya, di share sama dia sepupu gue nih gitu kan, pasti bener nih gitu kan, namanya keluarga. Karena ya kan? sebenarnya keluarga itu niatnya baik, supaya keluarganya tidak mengingatkan, mewaspadai. Tapi bukan berarti langsung kita percaya gitu aja. Nah besok ayo dari hari ini ke depan, kalau misalnya kamu menemukan ada pemberitaan hal-hal yang kayak gitu tuh di media sosial, baik itu Facebook, IG, ya kan, YouTube, apalagi misalnya nih Twitter atau apapun yang kamu punya, medsos kamu yang kamu miliki. Nah itu udah bisa kamu screenshot deh ya, mungkin dikirim ke WA Lokapom yang tadi. Kebenarannya Itu nanti kalau misalnya kita kirim via WA itu sistem yang balas atau gimana tuh? kita operator ya. Kita petugasnya. Petugas ya. Bukan sistem. Jadi itu dia Sobat Pas. Kamu SS aja aku foto atau di download, abis itu dikirim di WA-nya Lokapom yang tadi, yang kontaknya udah kita kasih tahu. Kontaknya itu sama, kalau kontak teleponnya itu juga, WA-nya itu juga, jadi nggak ribet lah ya. Saya juga tadi udah save. Baik, sampai situ perjumpaan kita. Saya Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and